Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Erviana. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan keperawatan dari lokal C2. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana komputer digunakan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitri Erviana, kemudian ada Ubaidillah, dan kemudian ada Raffi Fabrika. Jadi di sini saya akan mengawali presentasi kali ini. Sekarang yang saya bahas adalah komputer yang digunakan dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi telah merubah bagaimana cara kita hidup dan bekerja. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang ini telah merambah ke berbagai sektor. Penggunaan komputer saat ini sudah mempengaruhi hampir di seluruh aspek kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peranan dan manfaat penggunaan komputer, khususnya di bidang kesehatan. Akan disayangkan jika perkembangan teknologi informasi dalam dunia medis tidak ditingkatkan, karena secara otomatis dunia medis akan jauh tertinggal dengan bidang-bidang lainnya, di mana zaman sekarang ini setiap bidang menggunakan komputer untuk membantu mereka beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian selanjutnya saya akan membahas peranan dan penerapan komputer dalam bidang kesehatan. Ada berbagai macam sebab. Yang pertama saya akan membahas tentang bidang administrasi. Nah, pada bidang administrasi ini dengan adanya komputer di dalamnya sangat membantu dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sulit sekali untuk memeriksa pengelompokan banyaknya data-data pasien, stok obat, dan data-data yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, dengan adanya komputer, memeriksa data-data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis dilakukan. Dengan adanya penggunaan komputer dan sistem-sistem yang canggih di dalamnya, sangat mempermudah jalannya suatu sistem di rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah bidang farmasi. Nah, dalam bidang obat-obatan, komputer juga berpengaruh sangat penting dalam farmasi. Misalnya, untuk merekod resep dan dosis, serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu juga, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya tadi. Misalnya Panadol, Feminak, Ponstan, dan yang ketiga tadi itu adalah obat-obat penahan rasa sakit. Nah, begitu juga dengan obat-obat yang lainnya berdasarkan pengelompokan obat-obatan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ubaidillah. Pada Ubaidillah saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya mahasiswa keperawatan tingkat 2 dari Universitas Borneo Tarakan. Saya di lokal C2. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan, melanjutkan punya saudari Fitri yang di atas tadi, melanjutkan tentang apa sih gunanya komputer dalam bidang kesehatan. Kemudian yang saya akan menjelaskan adalah subbab tentang peranan atau guna komputer dalam bidang kesehatan. Nah, yang berikutnya itu adalah mendiagnosa. Gunanya itu untuk mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer, DNA yang dirancang khusus di dalam bidang kesehatan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi bukan hal yang sulit lagi untuk mendiagnosa suatu penyakit karena sudah ada komputer untuk mencarinya. Dan karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat dan mudah sekali dan akurat. Jadi data-data yang didapatkan itu akurat. Kemudian mengetahui nama dan jenis penyakit dengan akurat. Kemudian guna yang selanjutnya yaitu memonitoring suatu penyakit. Jadi guna komputer itu untuk memonitoring suatu penyakit. Jadi pasien yang sudah pernah datang ke rumah sakit, ketika dilihat di datanya di komputer itu akan muncul lagi. Jadi kapan dia terakhir kali berobat, kapan dia pertama kali datang, apa diagnosa yang pernah dia dapatkan, resep obat apa yang pernah dia minum, itu semua ada kembali muncul di data yang tersimpan di komputer. Itu tersimpan rapi.
Kemudian sebagai komputer di bidang kesehatan itu kemudian gunanya ialah sebagai penelitian. Jadi penelitian ilmiah yang sering dilakukan di bidang kesehatan sangatlah tergantung pada penggunaan komputer. Nah, jadi itu kan ada ilmu-ilmu ilmiah yang harus dikaji. Kemudian penggunaan komputer ini dapat memaksimalkan hasil penelitian. Jadi selain mudah, dia memaksimalkan hasilnya dari penelitian tersebut. Kemudian karena adanya komputer, penelitian ini dapat ditelusuri lebih dalam dan lebih detail. Misalnya penelitian untuk mendeteksi bakteri atau virus baru, pendeteksian DNA atau lain sebagainya. Jadi ketika ada virus atau suatu penyakit yang baru, itu akan mudah untuk diteliti dengan adanya komputer. Baik, yang selanjutnya adalah untuk melihat dan menganalisa organ-organ tubuh dalam manusia. Jadi untuk dapat melihat organ tubuh dalam manusia, telah ditemukan berbagai macam alat untuk melihat itu. Namun, alat-alat yang canggih ini juga butuh komputer untuk sebagai sarana penyaluran data ataupun gambarnya. Jadi setelah diambil oleh alat itu akan disimpan kembali ke komputer. Oleh karena itu komputer memiliki peran yang sangat penting dan juga melihat dan menganalisa organ-organ tubuh tersebut. Nah, baiklah, sekarang ada beberapa contoh alat-alat atau contoh penggunaan komputer untuk menganalisa organ tubuh. Yang pertama itu sistem Computerized Axial Tomography atau CAT, disingkat CAT. Jadi ini berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dan menggunakan sinar X. Kemudian yang kedua yaitu sistem Dynamic Spatial Reconstructor atau disingkat DSR. Jadi ini berguna untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak. Kemudian SPEC, Single Photon Emission Computer, yaitu tomografi merupakan sistem komputer yang menggunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Kemudian yang keempat yaitu PET, Patient Emotional Tomography, yaitu merupakan sistem komputer yang menampilkan gambar dan menggunakan isotop radioaktif. Kemudian yang terakhir adalah Nuclear Magnetic Resonance atau disingkat NMR. Jadi ini untuk teknik mendiagnosa dengan cara memagnetikkan nukleus atau pusat atom dari atom hidrogen. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf Pak. Ini saya menyelesaikan tugas saya. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rapi. Sekian dari saya Pak. Terima kasih. Apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat komputer dalam bidang keperawatan dan ingin menyambung penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara Ubay tadi. Nah, yang pertama yang bisa kita manfaatkan sebagai perawat itu ialah dapat mendiagnosa sebuah penyakit menjadi lebih mudah dan menentukan obat yang cocok untuk penyakit tersebut. Yang kedua, yaitu dapat menentukan DNA seseorang. Yang ketiga, dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi penyakit di laboratorium. Yang kelima, dapat memonitoring status kesehatan pasien melalui jejak digital. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.